Kalau kata si Ahmad bin Asbun al-Jaruni, ngapa jadi susah-susah amat sih gitu, ngapa jadi ribet amat baca ayat kursi pakai nungguin Mars muncul, Saturnus muncul gitu. Ini kan ayat Al-Quran mau kapan aja dibaca silakan, kagak pakai ada syarat gitu kalau kata si Ahmad Asbun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. قال فمن خواص هذه الآيات من قرأها عقب كل فريضة غفر الله ذنوبه. Para syahid jamaah sekalian yang saya cintai, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir ayat kursi. Famin khawwasi hadhil ayati, dan termasuk keistimewaan ayat ini. Famin khawwasi hadhil ayati, dan termasuk keistimewaan ayat ini apa saja? Man qara'aha uqba kulli fardhatin, man barang siapa, qara'a yang membaca siapa, manha akan ayat kursi, uqba kulli fardhatin, setelah masing-masing sholat fardu atau setelah tiap-tiap sholat fardu, ghafara, maka mengampuni siapa Allah dzunubahu, akan dosanya si man qara'a, wa kafara, dan akan hapus siapa Allah anhu daripada man qara'a jami'a sayyi'atihi, seluruh kejelekan atau keburukannya. Sampai kapan? Ilal fardhatil ukhra, sampai salat fardu yang lain atau yang berikutnya. Termasuk daripada keistimewaan ayat ini, siapa orang yang setelah selesai melaksanakan sholat fardu kemudian membaca ayat kursi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya dan menghapus segala keburukannya sampai datangnya sholat fardu yang lain. Wa man qara'aha 'inda naumihi, waman, dan barang siapa qara'a membaca siapa manha akan ayat kursi, inda naumihi, tatkala akan tidurnya dia, inda naumihi, tatkala akan tidurnya dia, kanat, maka ada, lahu bagiman, ada itu hirzan, sebagai tameng atau pagar dari siapa? Minasyaitani, daripada syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Lalu siapa orang yang hendak tidur kemudian dia dahului untuk membaca ayat kursi, maka baginya perlindungan atau tameng, benteng dari segala macam godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Wa man qara'aha 'inda ghadabihi,
Waman dan barang siapa qara'a membaca siapa manha akan ayat kursi inda ghadabihi tatkala sedang memuncak emosinya, lagi marah ya. Inda ghadabihi tatkala sedang memuncak emosinya. Yang namanya manusia pasti punya emosi. Tatkala emosi kita lagi naik, baca ayat kursi. Setelah baca ayat kursi, wataffala meludah siapa man an shimalihi ke arah kirinya man. Jadi begitu emosinya lagi naik, langsung baca ayat kursi. Setelah itu meludah ke arah kiri. Hubisa maka akan ditahan apa syaitanuhu, syaitan yang ada di dalam dirinya, karena hakikatnya orang marah itu adalah syaitan. Wa dhuhiba dan akan diusir, akan dihilangkan. Wa dhuhiba dan akan dihilangkan apa ghadabuhu, amarah atau emosinya man. Ini yang sering terjadi kepada kita. Tatkala kondisi emosi kita tidak stabil, bawaannya lagi pengen marah-marah mulu, baca ayat kursi. Karena hakikatnya itu marahnya kita adalah tiupan setan. Jadi sebagaimana yang pernah saya sampaikan, setan setiap pagi itu dia selalu turun ke bumi. Sebelum turun, mereka terlebih dahulu meeting yang menjadi pimpinan rapatnya itu iblis. Iblis punya ajudan. Ajudan itulah yang akhirnya memberitahukan kepada setan-setan, siapa di antara kalian semua yang nanti turun ke bumi mampu menggoda seorang anak sehingga dia durhaka kepada orang tuanya, maka akan dipakaikan mahkota. Ada sekian setan yang kemudian angkat tangan, kami yang akan tugas untuk menggoda anak-anak manusia sehingga mereka durhaka kepada orang tua. Kemudian dicatat, dikasih tahu lagi, siapa di antara kalian yang bisa menggoda manusia sampai dia betul-betul mabuk, minum minuman alkohol. Beberapa setan itu angkat tangan, kami. Catat, siapa di antara kalian yang menggoda manusia sehingga laki perempuan saling melakukan perbuatan zina. Catat. Yang terakhir, siapa di antara kalian yang mampu menggoda pasangan suami istri sehingga endingnya mereka bercerai. Catat. Nah, sesungguhnya setan itu hanya sekedar meniupkan saja, memprovokasi saja. Eksekutornya adalah kita. Saya belum pernah dengar berita baik di TV One atau TV-TV yang lainnya bahwa ada setan ketangkep kemudian dipenjara. Pasti yang menjadi eksekutornya manusia. Nggak pernah saya dengar ada setan yang digerebek lantaran melakukan hubungan kumpul kebo. Yang melakukan manusia. Setannya hanya sekedar niupin doang. Ayo, ayo. Pelakunya adalah manusia. Jadi semua tergantung bagaimana kita. Kalau kitanya punya benteng yang kuat, benteng yang kuat itu adalah keimanan. Keimanan itu bisa terisi ya dengan ibadah. Salah satu di antaranya kita banyak memohon kepada Allah.
Makanya disampaikan bahwa ad-du'a'u ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kan dikatakan bahwa doa itu sebagai pamungkasnya orang yang beriman. Ini yang menjadi satu pijakan bahwa kita memang harus berdoa karena kita butuh kepada Allah, butuh apa yang kita inginkan, butuh daripada kita minta perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari bisikan-bisikan dan tiupan-tiupan setan yang kadang kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menolaknya. Yang paling sulit itu dikala kita sedang sendiri itu, untuk tidak ikut bujuk rayunya setan itu sulitnya luar biasa. Di saat kita rame-rame sih kita masih ada banyak pertimbangan, malu dilihat oleh teman kita, berarti masih ada sedikit iman di dalam diri kita. Nah, untuk menguji keimanan itu di saat kita lagi sendiri. Saat lagi sendiri biasanya kita jarang sekali yang kita sanggup untuk menolak setan. Enggak. Yang ada akhirnya kita ikut bujuk rayu dia. Nah, gimana solusinya? Nah, kita diajarkan nih, baca ayat kursi kemudian beludah ke arah sebelah kiri. Cuman lihat-lihat beludahnya, jangan sampai sebelah kiri kita bini kita. Wah, ini bukan malah menyelesaikan masalah itu. Ya, ini menambah masalah. Masalah. Ini menyelesaikan masalah dengan masalah. Hah? Ya, sesungguhnya kita yang paham dah siapa diri kita ya. Bagaimana kita yang paham. Wa dzakara, dan menuturkan siapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama. Wa dzakara, dan menuturkan siapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama, rahimah, semoga memberikan kasih sayang hum kepada ba'dul ulama, siapa Allah Ta'ala annahu, bahwasanya ba'dul ulama, rawa, meriwayatkan siapa ba'dul ulama, fiha, tentang ayat kursi. Annahu, bahwasanya ba'dul ulama, rawa, meriwayatkan siapa ba'dul ulama, fiha, tentang ayat kursi. Sebagian ulama meriwayatkan yang terkait dengan ayat kursi arba'una hadisan, 40 hadis. Arba'una 40, apanya hadisan, hadisnya. Sebagian ulama meriwayatkan 40 hadis yang ada kaitannya dengan masalah ayat kursi. Bi isnadiha, dengan sanad-sanadnya, nyahnya kembali kepada arba'un. Bi isnadiha, dengan lengkap dengan sanad-sanadnya. Kemana? Ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama meriwayatkan hadis tentang ayat kursi sebanyak 40 hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman, barang siapa, arada, yang menginginkan siapa, manha, akan 40 hadis ini. Faman, barang siapa, arada, menginginkan siapa, manha, akan 40 hadis ini, fa'alaihi, maka tetap atas man itu. Maka kalau fa'alaihi di bahasa Jawa kan itu fa'alaihi, mongko tetap wajib, ingat naseman, maka tetap bagi orang tersebut, siapa orang yang menginginkan 40 hadis tentang ayat kursi itu, maka baginya bitahsiliha, berusaha untuk
mencarinya. Untuk menghasilkannya berarti mencarinya. Kita disuruh cari sendiri ya. Siapa yang pengen untuk mendapatkan 40 hadis yang berbicara tentang ayat kursi, di mana sanadnya sampai kepada Rasulullah, cari sendiri ya. Syekh Ahmad bin Ashmuni Al-Jaruni ya, memberikan peluang kepada kita untuk kita berusaha mencari hadis-hadis yang berbicara tentang ayat kursi, tentunya yang sahih-sahih, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata siapa? Syekhul Imam Abul Faraj Al-Hammam atau Al-Himmam. Qala, berkata siapa? Syekhul Imam Abul Faraj Al-Himmam, yaitu Syekh Al-Imam Abul Faraj Al-Himmam. Nafa'a, semoga memberikan manfaat siapa? Allahu Allah, bihi, sebab ilmu yang dimiliki oleh Syekh Al-Imam Abul Faraj Al-Himmam, al-khasa, secara khusus, wal 'amah, dan secara umum, wa askana, dan semoga menempatkan hu, kepada Syekh Al-Imam Abul Faraj Al-Himmam siapa? Allahu Allah, fi a'lal maqam, di tempat yang sangat tinggi. Ini doa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan daripada ilmunya Syekh Al-Imam Abul Faraj kepada kita, baik secara khusus maupun secara umum, dan mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang paling tinggi. I'lam, dan ketahuilah olehmu, anna hurufa ayatil kursi, bahwasanya huruf-huruf ayat kursi. I'lam, ketahuilah olehmu, anna hurufa ayatil kursi, bahwasanya huruf-huruf ayat kursi mi'atun wa sab'una harfan, 170 huruf. Mi'atun wa sab'una harfan, 170 huruf. Marwiyan, yang diriwayatkan, dalika, akan yang demikian itu. Demikian yang mana? Hurufa ayatil kursi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasul? Kullu harfin, setiap huruf atau tiap-tiap huruf, yasri ila sirrin azimin, yasri, memberikan pengaruh, apa? Kullu harfin ila sirrin azimin, pada rahasia yang sangat besar. Kata Rasulullah, kullu harfin, setiap huruf yang ada di dalam ayat kursi itu, yasri, dapat memberikan satu pengaruh, ila sirrin azimin, pada rahasia yang besar. Ini aja dah. Yasri, bisa memberikan pengaruh, ila sirrin, pada satu rahasia, azimil fi'li, yang sangat besar perbuatannya. Azimil fi'li, yang sangat besar perbuatannya. Jalilil qadri, yang sangat agung derajatnya. Jalilil qadri, yang sangat agung derajatnya. Wadhihin naf'i, yang jelas manfaatnya. Maujudil fawaidi, yang ada banyak faedah-faedahnya.
Setiap huruf memiliki rahasia, di mana rahasianya itu ya, azimul fi'li jalilul qadri wadihun naf'i mawjudul fawaid, yang begitu sangat besar perbuatannya, agung derajatnya, jelas kemanfaatannya, dan ada jelas akan faedah-faedahnya. Man barang siapa qara'a membaca siapa man hadhil ayat akan ayat ini. Man barang siapa qara'a membaca siapa man hadhil ayat akan ayat ini. Ini masih keterangan yang diuraikan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Faraj Al-Himam. Cuma nanti ungkapan beliau sedikit dibantah oleh siapa? Oleh Syekh Ahmad bin Ashmuni Al-Jaruni. Man barang siapa qara'a yang membaca siapa man hadil ayat akan ayat ini adada hurufiha, sejumlah huruf yang ada di dalam ayat kursi, fi sa'atil murikhi atau fi sa'atil mirrikhi, fi sa'atil mirrikhi, pada waktu munculnya planet Mars. Kita kagak tahu munculnya planet Mars, jadi kayaknya susah kalau begini mah. Ini mah buat siapa aja yang mau nekunin dunia perdukunan aja dan ya. Saya waktu ngaji tentang ini pun kagak dijelaskan secara detail, udah lewat begitu aja. Nanti ya tugas antum semuanya, dan ya emang kalau pengen menekuni dunia perdukunan jangan tanggung-tanggung, jadi dukun, bener-bener dukun. Sa'atul mirikh itu kayak gimana baca ayat kursi pada saat munculnya planet Mars. Kan tidak menutup kemungkinan hal yang kayak begini. Saya punya teman di Malang itu, ya di pondok mah biasa aja, nggak menonjol banget, biasa aja, sholatnya biasa, prestasinya biasa, ngajinya biasa. Ternyata di Malang itu jadi tabib, jadi tabib. Dasarnya karena kepepet ada orang kampung itu sakit, minta air sama dia. Kepepet, yakin kan dia? Yakin. Apa yang dibacain? Al-Fatihah doang. Al-Fatihah doang dia bacain. Dengan izin Allah, dengan Al-Fatihah yang dia baca ke air, kemudian diminumin kepada tuh orang, sehat. Akhirnya apa? Dikenal sama orang-orang situ kalau ini saya punya teman bisa ngobatin berbagai macam penyakit. Akhirnya apa? Sekarang jadi tabib, udah di rumah aja dah. Ayo. Tidak menutup kemungkinan barangkali ada di antara ya abang-abang apa Bang Enjun nanti jadi dukun. Fi sa'atil mirrikhi, dia baca pada saat munculnya planet Mars. Nala maka akan mendapat siapa man rif'atan, pangkat derajat azimatan yang tinggi, azimatan yang luhur tinggi, dunyawiyatan baik yang bersifat duniawiyah, wa ukhrawiyatan maupun yang bersifat akhirat. Dia baca tuh ayat kursi pada saat munculnya planet Mars. Ya ini kan nanti jadi repotnya kerjasama sama bagian apa? Yang antariksa ya, telepon dulu kapan munculnya planet Mars. Mau ngapa? Saya mau baca ayat kursi. Peradahan amat ya. Wakana dan ada siapa man ada itu wajihan, orang yang menghadap ke planet Mars. Dia sambil kakak itu bacanya. Bagaimana nih orang yang kayak begini? Kata Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Faraj Al-Himam, maqbulan, akan diterima apa yang menjadi permintaannya. Fi jami' ahwalihi,
pada semua keadaan-keadaan makhluk, pada keadaan-keadaan nyaman, fi jami' ahwalihi, pada seluruh keadaan-keadaan nyaman, wa auqatihi, dan waktu-waktu nyaman. Jadi dia minta kapan aja selalu diturutin gitu, dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Pokoknya kerentek hati aja bahasanya begitu, kerentek hati. Wa mahbuban, dan dicintai fi jami'i qulubil khalaiqi, wa mahbuban, dan dicintai fi jami'i qulubil khalaiqi, pada seluruh hati-hatinya makhluk. Yang dia bisa baca ayat kursi pada saat munculnya planet. Wa kana, dan ada siapa man, ada itu ma'suman, terjaga dari apa? Min kulli ma'siyatin, dari tiap-tiap maksiat, wa baliyatin, dan terjaga dari segala macam bala musibah. Ai ma'suman min kulli baliyatin, wa baliyatin, dan terjaga dari setiap bala musibah. Waman, dan barang siapa qara'a, yang membaca siapa man ha akan ayat kursi. Nah itu tadi ya, yang dia bacanya pada saat munculnya planet Mars, itu yang tadi akan didapatkan. Sekarang waman qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi, adada hurufiha, sejumlah huruf-hurufnya 170, fi sa'ati zuhalin, fi sa'ati zuhalin, pada saat munculnya planet Saturnus. Yang bagaimana Saturnus, Mars yang bagaimana, kita kagak paham, radahan banget ini ya macam. Fi sa'ati zuhal, ya, zuhal. Saturnus itu bahasa Arabnya zuhal. Nah, cakep nih buat nama bocah. Namanya siapa? Zuhal. Zuhal itu apa? Saturnus. Siapa namanya? Mirrikh. Mirrikh. Zuhal, jarang nama Zuhal itu ya. Zuhal. Bacanya pada saat muncul planet Saturnus. Kalau emang susah, di mana yang ada jalan planet-planet itu? Wah, baca di sana dah. Iya. Mana? Mau jalan ke jalan Pluto. Pluto ada di sini, ada juga kan? Oh di sini kan? Iya. Nongkrong di sana dah. Nih ungkapan ini ntar dibantah nih. Kalau kata Syekh Ahmad bin Ashbun al-Jaruni, ngapa jadi susah-susah amat sih? Gitu. Ngapa jadi ribet amat baca ayat kursi pakai nungguin Mars muncul, Saturnus muncul gitu. Ini kan ayat Al-Qur'an, mau kapan aja dibaca silakan. Kagak pakai ada syarat gitu kalau kata Syekh Ahmad Ashbun. Gimana bagi orang yang membaca ayat kursi pada saat munculnya planet Saturnus? Nala maka dia akan mendapat siapa man indal muluki, di sisinya raja, di sisi orang yang punya kekuasaan, qadran, derajat aziman yang tinggi, warifatan, dan dia mendapatkan keunggulan, wamanzilan, dan tempat kedudukan, ya. Wakana, dan ada itulahu bagiman apa haibatun, kewibawaan, haibah, azimatun, yang besar, agung. Dia akan mendapatkan haibah, kewibawaan yang besar, fi qulubil alami, di hati para makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Wa mahabbatun,
masih ataf kepada haibatun. Wa mahabbatun, dan senantiasa dicintai, ada rasa cinta. Wa rafatun, muncul rasa kasihan, kasih sayang. Wa rahmatun, tegese ya kasih sayang. Ra'fah dan rahmah artinya sama. Dia akan mendapatkan kasih sayang, ya. Dan apa namanya tuh, orang tuh sama dia bawaannya seneng aja, ra'fah. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membacanya, adada hurufiha, sejumlah hurufnya, fi sa'atil mushtari, pada saat munculnya bintang mushtari.